Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, gaya permainan NBA berubah dari masa ke masa. Dari yang dulunya tradisional menjadi modern. Dari yang dulunya sangat lambat menjadi cepat. Dan masih banyak perubahan lainnya. Layaknya kehidupan di bumi, bagi para pemain yang tidak bisa beradaptasi atau berevolusi mengikuti perubahan NBA, mereka akan tertinggal dan akhirnya keluar dari NBA. Namun sebaliknya, bagi mereka yang berhasil beradaptasi, mereka akan tetap bisa berada di NBA dalam waktu yang lama, atau bahkan menjadi lebih hebat. Dalam episode kali ini, akan kami bahas 7 pemain yang mengubah gaya permainannya. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Giannis Antetokounmpo. Ya, sebenarnya tak hanya badannya saja yang berubah dari sangat kurus dan perawakan seperti anak kecil, menjadi berbadan tinggi besar dan berotot. Dulu saat awal Giannis menjadi rookie, ia sering dijadikan mismatch dan makanan empuk dari lawan-lawannya saat post play. Ia juga tidak bisa menjaga point guard yang lebih kecil dan cepat. Namun karena kerja kerasnya di gym, ia bisa menjadi salah satu defender terbaik di NBA dengan memenangkan Defensive Player of the Year. Tak hanya defense, namun offense-nya juga berubah, terutama caranya mencetak angka di daerah bawah ring. Ia menjadi sangat efisien dan tidak bisa dibendung ketika mencetak angka di bawah ring, sehingga dari musim ke musim ia memperbanyak tembakan dekat ring. Dan untungnya, field goals-nya di bawah ring pun juga sangat efisien. Di musim ini, field goal Giannis bila menembak dekat ring mencapai 74%. Jadi wajar saja, tembakan 3 angkanya menjadi justru menurun bila dibanding musim rookie-nya. Saat rookie, tembakan 3 angkanya memiliki field goal 35%. Sedangkan sekarang hanya 30% saja. Brook Lopez. Di era yang serba menggunakan tembakan 3 angka ini, justru banyak tim yang tidak mau mendraft center sekarang. Karena kebanyakan center tidak bisa menembak. Namun sekalinya ada, ia akan dijadikan rebutan oleh banyak tim. Contohnya Joel Embiid, Evan Mobley, Nikola Jokic, serta Brook Lopez. Saat di Brooklyn Nets, dulunya Lopez adalah pemain yang selalu bermain post play. Hanya itu yang ia bisa lakukan, dan ia sangat hebat di sana, di mana ia pernah menjadi All-Star. Bahkan selama 6 musim pertamanya di NBA, Lopez tidak pernah memasukkan tembakan 3 angka sama sekali. 70% tembakannya berasal dari dekat ring. Namun karena ia sadar era NBA mulai berubah, ia pun mulai berlatih menembak 3 angka. Ia semakin berkembang, hingga puncaknya pada musim 2018-2019 saat di Bucks, ia mencatatkan persentase tembakan 3 angka 36,5%. Ia juga menembak 6 tembakan 3 angka rata-rata setiap game. Dan dari yang awalnya 70% tembakannya berasal dari dekat ring, menjadi hanya 27% saja dari dekat ring. Ia jadi lebih sering menembak dari jarak jauh atau 3 angka. Ditambah dengan defense yang hebat, ia menjadi salah satu center tinggi incaran banyak tim di era modern NBA ini. Eric Gordon. Gordon dari dulu sampai sekarang terbilang sebagai pemain yang sangat konsisten. Ia punya rataan 16,6 poin per game dalam karirnya selama 13 musim berkarir di NBA. Namun kalau sekarang ia dikenal sebagai pencetak 3 angka yang sangat tajam, dulunya Gordon tidak seperti itu. Saat ia bermain di Clippers, ia adalah pemain yang suka melakukan drive tajam ke dalam. Entah ia menyelesaikannya dengan layup atau mengumpan ke temannya yang terbuka. Ia terbilang eksplosif dulunya. Ia juga sering menembak mid-range saat di Clippers. Namun karena ia terkena beberapa cedera dan ia berpindah ke Houston Rockets, ia mau tidak mau harus mengubah gaya permainannya. Ketika ia bermain di Rockets, ia menjadi salah satu pemain yang menembak 3 angka terbanyak setiap game di liga. Ditambah lagi dengan gaya permainan Houston Rockets yang memakai small ball, malah mengharuskan Eric Gordon untuk menembak 3 angka lebih banyak lagi. Hai guys, kita mau rekomendasiin toko celana basket yang banyak banget nih variannya. Ada lebih dari 150 varian celana di toko ini. Mereka lagi adain promo beli 3 gratis 1 nih yang berlaku sampai 17 April 2022. Yuk buruan langsung order ke Tokopedia dan Shopee mereka. More info bisa langsung cek Instagram mereka @celana.basket atau @katalog.celana.basket. Semangat! DeJounte Murray. Murray sangat berkembang dari musim ke musim. Bahkan banyak yang tidak menyangka ia bisa masuk All-Star di musim ini, karena mungkin ia berasal dari tim yang kurang terkenal yaitu Spurs.
Catatan Murray saat di lapangan sangat impresif tiap kali bertanding. Ia hampir mencatatkan raihan triple-double musim ini dengan 20,8 points per game, 8,3 rebounds per game, dan 9,3 assist per game. Ia juga sudah 13 kali mencatatkan triple-double di musim ini. Tapi dulunya, Murray tidak seperti ini. Ia tidak pernah punya offense yang handal dulunya. Ia hanya terkenal akan defense-nya, di mana pada tahun 2018, saat usianya masih 21 tahun, ia sudah masuk dalam All-NBA Defensive Team. Namun setelah ia mendapat penghargaan itu, ia justru mendapatkan cedera ACL. Namun justru hal ini yang memotivasinya, dan ia malah bisa berkembang. Tak hanya defense, ia juga meningkatkan offense-nya juga. Ditambah dengan keluarnya bintang-bintang Spurs, ia pun dijadikan tumpuan utama offense dari Spurs sekarang. Chris Bosh. Bagi fans NBA yang baru-baru saja mengikuti NBA, mungkin kalian mengenal Bosh sebagai pemain bintang ketiga saat di Miami Heat, di belakang LeBron dan Wade. Ia memang sempat menjadi All-Star di sana. Namun sebelum menjadi pemain ketiga di Heat, ia menjadi bintang utama bagi tim Toronto Raptors. Selama 7 musim di Raptors dari 2003 hingga 2010, ia hampir selalu mencatatkan lebih dari 20 points per game di usianya yang sangat muda. Dia sudah dianggap sebagai franchise player oleh Toronto Raptors. Namun ketika ia berpindah ke Miami Heat, rataan poinnya pun menurun drastis. Ia hanya mencatatkan sekitar 17 points per game saja saat di era Big 3 Miami Heat. Memang, harus ada pengorbanan dari salah satu pemain agar bisa mencapai juara, dan hal itu pun terwujud. Kayak permainan Bosh yang dulunya sangat terkenal dengan offense-nya saat di Raptors, menjadi berubah. Ia justru malah terkenal dengan defense-nya saat bermain di Heat. Tentu karena untuk urusan offense pasti diserahkan ke LeBron dan Wade. Bosh lebih sering menembak catch and shoot saat di Heat. Dan juga ia mulai mengembangkan tembakan 3 angkanya. Mungkin jika Bosh tak berhasil beradaptasi dan tetap ingin mencetak banyak angka, bisa-bisa Heat tidak memenangkan juara. Namun sayang, karir Chris Bosh harus berakhir lebih cepat akibat penyakit pembekuan darah. Chris Paul, pemain yang dijuluki point guard ini memang terkenal sebagai leader yang sangat hebat. Bahkan kami sempat membuat video tentang pemain ini, yaitu pemain yang selalu mengubah tim cupu menjadi hebat. Chris Paul terkenal sebagai pencetak poin sekaligus assist yang terbilang banyak di semua tim yang ia mainkan, terutama dalam hal assist. Ia pun jarang sekali melakukan dunk di masa-masa sekarang. Namun sebenarnya dulu gaya permainannya tidak seperti itu. Bahkan gue sendiri kaget bahwa Chris Paul pernah melakukan dunk ini dulunya. The long shot. And Ronda had made one before that. Chris Paul! Above the rim! Seperti tidak masuk akal Chris Paul bisa melakukan ini. Meskipun ia hanya bertinggi 185 cm, ia sangat atletis dan eksplosif dulunya di Hornets. Mirip seperti Westbrook sekarang, namun ditambah dengan kemampuan menembak yang handal. Dia juga terkenal dengan tembakan mid-range-nya. Sebenarnya, tembakan mid-range-nya sekarang juga masih sangat hebat. Namun dulunya, ia sangat sering dan lebih sering menembak mid-range. Lebih sering dari tembakan 3 angka. Satu hal utama yang membuatnya harus merubah gaya permainannya adalah cederanya pada 2010. Saat ia main di Hornets, ia pernah terkena cedera lutut pertama kali pada 2010, yaitu cedera meniskus. Ia masih usia 24 tahun saat itu. Dan saat itu, ia tidak benar-benar melakukan rehab dengan serius. Dan sejak itu, ia rentan sekali terkena cedera. Ia hanya pernah bermain penuh 82 game semusim, hanya pada musim 2014-2015 saja setelah cedera itu. Kevin Durant. Mungkin kalian tidak terlalu sadar bahwa sebenarnya Kevin Durant juga mengubah gaya permainannya. Hal ini wajar, karena sejak awal KD masuk ke NBA, ia selalu menjadi pemain yang mencetak banyak angka secara konsisten hingga sekarang. Jadi wajar bila tidak terlihat gaya permainannya yang berubah. Ia penembak 2 angka dan 3 angka yang handal sejak awal karirnya. Namun, Durant sebenarnya berubah saat offense, tepatnya dalam hal post play. Dulu ia tidak pernah atau jarang sekali bermain post play, karena ia sangat lemah dan kurus dulunya. Hal ini membuatnya tidak bisa melewati defender-defender hebat yang kecil, seperti Tony Allen dan Chris Paul. Dulu, ia sering menembak pull up setelah crossover atau pull up setelah drive ke dalam. Ini adalah titik kelemahan KD dulunya. Namun, ia pun berkembang dan menyadari kelemahannya ini. Ia pun mulai bertambah kuat dan sering bermain post play. Ia pun sangat efisien dalam hal ini sekarang. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like,
komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.